Di awal bulan Maret 2022 ini, Apple baru aja nih ngumumin lini produk-produk terbarunya. Salah satunya yaitu iPad terbaru dari Apple. Dan kali ini saya akan membahas, bukan iPad tersebut, melainkan iPad low budget yang masih sangat usable di tahun 2022. Dan saya ucapkan selamat datang di video pertama dari series video Apple Fanboy BPJS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan membahas sebuah iPad yang aku beli dengan harga Rp700.000. Jadi ini adalah iPad generasi ketiga yang dirilis oleh Apple pada tahun 2012 yang lalu. Jadi kalau secara umur ini sudah berumur 10 tahun ya. Untuk sebagai gambaran ke teman-teman, pada tahun segitu tuh zaman iPhone itu masih iPhone 4S. Jadi walaupun itu kelihatan lama banget 10 tahun yang lalu, tapi itu salah satu kelebihan dari ekosistem Apple. Jadi walaupun device-device yang udah lama banget kayak begini, ini masih bisa kita pakai untuk berbagai hal. Setidaknya masih bisa diandalkan. Jadi untuk awal ini kita lihat spesifikasi dari iPad ini dulu. Dan chipsetnya ini menggunakan chipset Apple A5X. Jadi A5X ini versi modifikasi atau versi upgrade-nya dari versi yang ada di iPhone. RAM-nya 1GB. Nah untuk layarnya ini walaupun masih menggunakan layar IPS, tapi ukurannya ini 9,7 inci dan resolusinya ini 1536 x 2048. Jadi iPad ini sudah menggunakan teknologi Retina display. Ya masih oke banget lah ya dengan resolusi sebesar ini. Kameranya standar 5 megapiksel ya. Kita juga nggak selalu berharap ya sebuah kamera di tablet. Terakhir kita lihat baterainya. Nah baterainya ini berukuran 11.560 mAh. Itu gede mampus coy. Gede banget ya. Bayangin dengan baterai segede itu, iPad ini bisa standby sampai dengan sebulan, 30 hari. Gede banget soalnya. Pertama-tama kita ke fisik dari iPad ini. Di bagian samping kanan di sini ada tombol power di bagian atasnya, dan di bagian sampingnya di sini ada side switch untuk tombol mute ya, dan tombol volume up dan volume down. Dan kamera belakangnya ini juga ada di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kirinya di sini di bagian atas ada jack audio 3,5 mm, dan di sampingnya di sini ada slot untuk SIM card. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tombol home fisik dan ada port USB-nya yang masih menggunakan port jenis 30 pin. Oke, selanjutnya langsung aja kita nyalain iPad ini. Dan berikut ini adalah tampilan iPad-nya ketika dinyalakan dan masuk ke menu utamanya. Dari pihak penjual atau sellernya ini nginfoin sih sebenarnya ke saya, iPad ini punya beberapa kekurangan. Pertama tentunya iPad ini minus lecet pemakaian ya biasalah ya, namanya juga produk second. Kemudian kekurangan selanjutnya ini adalah speaker bawaannya iPad ini tidak berfungsi. Tapi aku sudah cari-cari, sebenarnya kalau mau bener ini nggak mahal-mahal banget sih, di bawah 100.000, jadi masih oke lah. Atau kalau misalnya nggak mau repot kayak aku gini, tinggal konekin aja ke Bluetooth speaker dan ya udah selesai kan, bisa dipakai. Terakhir di bagian layarnya ini ada semacam kayak bercak gitu ya di layarnya. Jadi bukan kayak retak atau shadow, tapi lebih ke bercak gitu, kayak mungkin kayak bekas kena air atau apa gitu, aku ngerti juga. Ini juga nggak begitu mengganggu dalam penggunaan iPad ini, bahkan nggak terlalu kelihatan sih ya. Nih gimana, di kamera kelihatan nggak sih? Nggak terlalu kelihatan ya, paling kalau pas di bagian warna putih misalnya gini, kalau aku masuk ke setting kayak gini, ini baru deh agak kelihatan. Oke, dan sekarang mumpung di bagian setting nih, aku mau ngeliatin nih ke kalian untuk software atau OS-nya dari iPad ini nih. Jadi kan iPad ini sudah lama banget ya, jadi sudah tidak mendapatkan update iOS terbaru lagi karena sudah 10 tahun. Dan sekarang ini OS-nya mentok di iOS 9.3.5. Dan karena iOS ini tidak update lagi ya, jadi membuat beberapa aplikasi di App Store ini tidak bisa diinstal. Jadi kalau teman-teman buka App Store, nginstal ini beberapa aplikasi itu tidak bisa diinstal. Nah tapi sebenarnya ada caranya sih. Jadi di iPad ini aku beberapa aplikasi bisa berhasil dalam tanda kutip memaksa beberapa aplikasi yang sebenarnya masih bisa dijalankan di iPad ini. Nah, caranya nanti akan aku jelasin di akhir video. Oke, kita kembali lagi ke menu utama dan di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini perpindahan menunya masih smooth, masih oke dan bisa teman-teman lihat. Dan tampilan layarnya ini juga masih oke banget ya teman-teman, karena
Ukuran layar dan resolusinya yang sudah aku jelasin sebelumnya tadi juga masih sangat bisa digunakan di tahun 2022. Jadi ini cocok banget nih. Kalau misalnya nih teman-teman yang misalnya hobi nonton, ini juga cocok banget. Jadi sekarang kita coba ya, misalnya buka YouTube dan kita tes tampilan layarnya gimana ya kalau dipakai buat nonton video. Kita coba nonton video YouTube, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya ketika nonton video seperti ini. Jadi masih oke banget lah ya untuk dipakai buat nonton video. Nah mantep banget ya teman-teman layarnya untuk nonton film seperti ini nih. Kemudian iPad ini juga masih bisa diinstal YouTube Musik seperti ini, jadi teman-teman bisa mendengarkan musik di aplikasi YouTube Musik. Misalnya kayak aku nih yang seneng kalau misalnya pas lagi kerja di rumah maupun di kantor, enaknya nih ditemenin musik. Dan ini enak banget kalau pakai iPad kayak gini. Apalagi aku bisa sambil nonton video klipnya di layar kayak gini, jadi gak cuman sebagai musik player, juga kita bisa nonton video klip di layarnya yang gede ini. Jadi oke ya untuk buat dengerin musik. Kemudian untuk sosial media yang lain gimana bang? Nah di sini aku sudah mencoba menginstal beberapa aplikasi sosial media ya di iPad ini. Pertama kita coba aplikasi sosial media kesayangan bapak-bapak, apalagi kalau bukan Facebook. Jadi aplikasi Facebook di iPad ini nih sebagian besar fiturnya masih bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita bisa masih scroll beranda seperti ini, kita bisa buka profil maupun buka grup Facebook juga masih bisa. Jadi masih bisa ya untuk Facebookan, walaupun nih aku menemukan beberapa fitur tambahan yang tidak bisa digunakan di aplikasinya. Misalnya contohnya nih aku coba fitur search di grup ya, khusus yang di grup ini tidak berfungsi seperti ini, jadi hasilnya kosong seperti ini ya teman-teman. Selebihnya ini aplikasinya masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita coba buka Instagram dan masih bisa berjalan dengan baik, dan di sini aku lihat semua fiturnya berfungsi dengan baik juga bisa. Jadi teman-teman bisa scroll beranda juga masih oke di sini. Misalnya buka profil user, ini juga bisa, atau untuk sekedar buka story dan bikin story juga masih bisa. Nah, ini sebenarnya ini fitur yang patut di-highlight ya, teman-teman. Jadi, kan fitur Instagram story di iOS ini terkenal punya kualitas yang jauh lebih baik ketimbang di Android. Jadi, ini bisa teman-teman gunakan untuk post story Instagram di iOS lewat iPad ini. Ya paling yang nggak bekerja di sini hanya menu explore-nya. Ini aku nggak tahu kenapa menu explore-nya ini malah nggak berfungsi. Jadi menu explore-nya di aplikasi Instagram di iPad ini sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa diakses ya, tampilannya bakalan kosong seperti ini. Tapi masih oke lah dipakai aplikasi ini, terutama fitur story-nya tadi. Selanjutnya kita coba sosial media kesayangan kita, yaitu TikTok. Ini aku sudah nyoba aplikasi TikTok-nya. Dan ini keren sih, jadi walaupun termasuk sosial media yang baru dibandingkan sosial media yang sebelumnya aku jelasin, ini yang paling baru kan. Tapi aplikasi TikTok di iPad ini nih yang ada di iPad ini nih aplikasi terbaru dari TikTok ya teman-teman. Jadi sudah full update. Jadinya ini aplikasi TikToknya berfungsi 100% di iPad ini. Jadi teman-teman bisa menjalankan semua fungsi dari aplikasi TikTok ya teman-teman 100 secara penuh. Tapi kalau filter aku nggak tahu ya, karena mungkin membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk sekadar scroll TikTok dan lain-lain, ini masih bisa. Dan tentunya jadi enak banget ya teman-teman nonton TikTok kayak gini di layar besar yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat seberapa tangguh iPad ini kalau dipakai buat kerja ya teman-teman. Sebenarnya keunggulan dari iPad ini adalah tersedianya banyak sekali aksesoris yang bisa kita gunakan nih, termasuk untuk menunjang kita dalam bekerja. Dan di sini aku akan mencoba beberapa aksesoris yang menurut aku cocok banget ya dipakai di iPad ini. Aksesoris pertama yang bisa kita gunakan yaitu ini adalah external keyboard untuk iPad 3 ya teman-teman. Tinggal dipasang aja di iPad-nya seperti ini ya teman-teman. Oke. Dan dengan keyboard ini aku sudah nyulap nih iPad ini menjadi MacBook ya. Ukurannya ini mirip-mirip ya kayak MacBook Air. Dari segi desain, keyboard ini desainnya ergonomis dan rasanya ini kayak bener-bener pakai keyboard di MacBook. Kemudian untuk mengkoneksikan keyboard ini ke iPad ini melalui koneksi Bluetooth. Jadi sangat mudah nih teman-teman, tinggal
buka di setting, kemudian tinggal dikonekin aja Bluetooth-nya, dan ya udah keyboardnya bisa langsung digunakan. Dan experience-nya ini lumayan enak dan sangat membantu dalam bekerja, khususnya kalau yang kerjanya ngetik-ngetik. Dan di sini aku udah nyoba ya buka aplikasi Microsoft Word, jadi bener-bener rasanya kayak ngetik di MacBook seperti ini ya teman-teman. Oke, aplikasi selanjutnya yang akan kita coba yang biasanya kita pakai kerja yaitu Zoom Meeting ya teman-teman. Jadi aplikasi Zoom Meeting juga masih oke ya teman-teman, seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman tampilan aplikasi Zoom Meeting di iPad ini. Jadi untuk Zoom Meeting ini masih sangat bisa digunakan ya teman-teman. Jadi fiturnya ini masih bisa kita pakai untuk Zoom Meeting. Yang nggak bisa mungkin cuman virtual background aja ya, karena virtual background ini memerlukan minimum spesifikasi yang juga cukup tinggi ya teman-teman, yang tidak disupport di iPad ini. Sisanya fiturnya ini berjalan dengan baik yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi iPad ini masih cukup oke ya teman-teman untuk dipakai kerja Zoom Meeting kayak gini nih, ini masih oke. Sekarang bagi teman-teman yang suka gambar-gambar di tablet khususnya, nah di sini aku akan coba nih gambar di iPad 3 ini. Untuk aplikasinya pertama di sini aku pakai yang simple dulu, yaitu aplikasi Draw Editor. Jadi di sini menunya simple kayak gini ya teman-teman. Dan untuk melengkapinya di sini aku menambahkan satu aksesoris tambahan lagi, yaitu stylus universal yang harganya sekitar 170.000. Linknya aku sertain di bawah, dan desainnya ini keren banget ya teman-teman, mirip Apple Pencil. Dan aku akan coba tulis-tulis di sini ya teman-teman kayak begini. Nah, gini nih hasilnya teman-teman. Oke, untuk aplikasi gambar yang lebih kompleks teman-teman bisa menggunakan di sini aku nyoba lagi aplikasi Autodesk Sketchbook. Jadi di dalam aplikasi ini nih tools-toolsnya ini lengkap nih untuk bisa teman-teman pakai buat gambar-gambar. Nah, di sini aku akan coba gambar nih di aplikasi Autodesk Sketchbook ini. Nah, gimana nih? Bagus nggak kira-kira gambarku ini? Gambaran anak SD. Nah, terakhir aku mau ngasih lihat ini aplikasi ke teman-teman. Misalnya semua fitur dan aplikasi yang aku jelasin dari tadi ini tidak teman-teman butuhkan, tapi tetap aja kan iPad ini punya layar yang cakep, yang sebenarnya sayang nih untuk tidak dimanfaatkan. Ya nggak? Ya udah, kalau gitu kita manfaatin aja layarnya, gimana? Sebagai second monitor untuk PC maupun Mac. Untuk itu, jadi di sini aku menggunakan aplikasi yang namanya X-Display. Nah, kemudian teman-teman tinggal hubungin aja melalui kabel USB yang 30 pin tadi ke perangkat PC maupun Mac-nya teman-teman. Dan di komputer juga perlu nginstal aplikasi X-Display-nya. Kemudian kalau sudah, nanti iPad-nya akan gini nih. iPad-nya akan berfungsi sebagai layar kedua. Dan coba teman-teman lihat, keren nggak? Jadi aku bisa ngegeser window browserku ini dari PC kayak gini, ku geser ke iPad. Nih, keren kan ya teman-teman? Nggak cuma sampai di situ. Fungsi touchscreen yang ada di iPad ini juga bisa difungsikan untuk mengontrol apa-apa yang ada di layar. Jadi teman-teman akan punya second monitor yang punya kualitas Retina display-nya Apple plus touchscreen. Nih, kurang apa lagi nih? Pasti bakalan keren nih kalau setupnya kayak begini. Jadi aku yakin ini sangat membantu sekali dalam bekerja, setidaknya dalam hal multitasking, karena di sini dia akan jadi second monitor. Oke, untuk bagian testing game karena kayaknya ini durasinya kepanjangan, jadi nanti aku sambungin di part 2 khusus untuk tes gaming di iPad ini. Oke, mari kita langsung aja ke kesimpulan secara umum dari iPad ini. Jadi kita udah nyoba ya semua fitur yang bisa dilakukan oleh iPad ini, dan hasilnya iPad ini cukup bisa digunakan untuk beberapa aktivitas yang menurut aku sudah sangat bisa diandalkan. Apalagi harganya ini yang murah banget ya. Dan teman-teman harus ingat iPad ini umurnya sudah 10 tahun. Ya, walaupun ketika dirilis statusnya ini ya sebagai flagship ya. Jadi ini mantan flagship tapi sudah 10 tahun yang lalu. Dan tentu aja ada harga yang harus dibayar untuk itu semua, yaitu kesabaran. Kenapa? Karena iPad kan terkenal ya dengan sistem multitasking yang sangat fluid sekali, perpindahan antar aplikasi. Nah, itu nggak bisa di iPad ini. Karena ketika buka aplikasi, teman-teman harus menunggu beberapa detik lah setidaknya sampai dengan aplikasi itu terbuka. Dan kalau misalnya buka aplikasinya sudah kebanyakan, pasti jadinya berat ya.
dan harus di close dulu, mengingat ini juga RAM-nya cuma 1 GB. Tapi sebenarnya kalau sudah masuk di aplikasi ya semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi secara fungsi sudah sangat oke banget ya, di tahun 2022 ini masih bisa digunakan. Dan satu hal lagi, iOS-nya ini kan mentok di iOS 9. Jadi akan banyak aplikasi yang tidak bisa diinstal di sini. Nah, di sini aku memberikan dua opsi nih untuk teman-teman bisa menggunakan aplikasinya. Opsi yang pertama, teman-teman harus punya iOS device yang lain, misalnya iPad atau iPhone yang lebih baru. Teman-teman tinggal login aja dengan akun yang sama yang di iPad ini, kemudian teman-teman tinggal install aplikasi yang pengen teman-teman install di iPad ini tapi melalui device lain. Nah, setelah terinstall nanti teman-teman tinggal buka aja App Store di iPad ini, kemudian masuk ke tab update. Nanti aplikasi yang diinstal tadi akan muncul di sini. Nah, selama aplikasi itu ada versi yang bisa diinstal di iPad ini, nanti aplikasi itu akan terinstall. Jadi, ibaratnya dia akan menginstal versi yang lama ya. Atau opsi yang kedua, ya teman-teman mau nggak mau harus melakukan jailbreak ke iPad ini supaya teman-teman bisa menginstal aplikasi selain dari App Store bawaannya. Dan ya udah, mungkin itu semua ya sudah aku jelasin ya tentang iPad generasi 3 ini. Jadi saatnya saya pamit. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.